Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan saya Ilham Ramadan dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 23B. Oke, sekarang kita melanjutkan materi pembelajaran kita tentang struktural genetik. Pada video sebelumnya, kita sudah mengenal bagaimana cara menilai karya sastra. Ada 4 cara dan ada 2 tambahan cara, yaitu mengaitkan karya sastra dengan pembacanya, mengaitkan karya sastra, pengarang, peristiwa, dan masyarakat. Oke, sekarang kita fokus pada topik yang akan kita bahas, yaitu struktural genetik. Sebelumnya, apa sih struktural genetik itu? Oke, kita harus mengartikan satu persatu kata demi kata. Yang pertama, struktural. Jadi, struktural itu adalah kajian, pengkajian, penilaian atau peninjauan terhadap karya susastra atau karya sastra. Ketika kita membahas karya sastra, maka yang kita kaji adalah karyanya. Kemudian genetik. Genetik berasal dari kata gen yang berarti keterkaitan atau hubungan. Nah, secara logika, kita memiliki gen yang sama dengan ibu kita. Maka dari itu kita dapat menyimpulkan bahwa kita memiliki hubungan keterkaitan dengan ibu kita. Hubungan darah, hubungan gen. Jadi gen itu adalah keterkaitan atau juga bisa disebut dengan hubungan. Maka struktural genetik dapat disimpulkan proses pengkajian, penilaian, peninjauan karya sastra dengan menghubungkan dan mengaitkannya dengan pengarangnya sendiri. Pastinya karya sastra itu ada penulisnya, ada pengarangnya. Dan di sini kita fokus bagaimana cara mengkaji karya sastra itu dengan pengarangnya sendiri. Oke, agar lebih paham, kita dapat mencari salah satu contoh karya sastra. Di sini saya akan mengambil sebuah contoh karya sastra yang berupa buku kumpulan cerpen yang berjudul Kucing Penunggu Susteran. Kucing Penunggu Susteran ini adalah kumpulan cerpen di mana berjumlah 20 buah. 20 cerita maksudnya, yang ditulis oleh Jelly Manalu. Nah, Jelly Manalu ini adalah pengarang penulis yang lahir pada tanggal 2 Oktober 1983 di Padang Sidempuan. Ia sekarang tinggal di Rengat, Provinsi Riau. Dia juga pernah menerbitkan buku pertamanya yang berjudul Kisah Sedih Sepasang Sepatu pada tahun 2018 diterbitkan, dan kemudian buku Kucing Penunggu Susteran yang baru saja dicetak pada tahun 2022 silam. Oke, kita mengaitkan Jelly Manalu dengan karya sastranya, pengarang dengan karya sastranya. Seperti yang kita sudah tahu bahwa nama Jelly Manalu, kita terlintas bahwa pengarangnya memiliki darah keturunan Batak. Dan keterkaitan antara ceritanya terletak pada bahasa yang digunakan oleh Jelly Manalu dalam menulis 20 cerita cerpennya adalah bahasa dengan ciri khas daerah Batak. Dia menguasai bagaimana bahasa Batak, dia menguasai bagaimana penyebutan-penyebutan dalam kehidupan sehari dia, sehingga dia dapat dengan baik menulis sebuah karya tulis dengan melibatkan bahasa sehari-harinya dia. Nah, di situ kita dapat mengetahui bahwa keterkaitan antara kehidupan Jelly Manalu dapat dihubungkan dengan karya sastra yang ditulisnya. Dan juga masalah kepercayaan, Jelly Manalu juga melibatkan unsur-unsur keagamaan dalam ceritanya. Jelly Manalu yang kehidupannya sudah terbiasa hidup atau bahkan terbiasa berada dalam ruang lingkup gereja, dalam ruang lingkup asrama susteran yang dia tahu ilmu bagaimana pengalaman di sana, dia dapat dengan mudah membuat sebuah karya tulis yang melibatkan kehidupan yang di gereja, kehidupan di asrama biarawati. Jadi dengan mudah Jelly Manalu menulis sebuah cerita berdasarkan pengalaman dirinya sendiri gitu. Jadi kaitan antara pengarang dengan karya sastra sudah kita ketahui bahwa Jelly Manalu yang hidupnya atau kehidupannya sering di gereja, yang tahu bahwa kehidupan
apa saja yang ada di asrama Biarawati, bahasa-bahasa Batak yang dia kuasai, dia libatkan, dia kaitkan dengan karya sastra yang dia tulis. Jadi begitulah arti dan peran struktural genetik dalam karya sastra itu sendiri. Jadi kita mengaitkan karya sastra dengan pengarangnya langsung. Oke, kita sudah tahu siapa Jelly Manalu, dan kita sudah tahu bagaimana cerita dari kumpulan cerpen Kucing Penunggu Susteran yang bercerita tentang arti kerinduan, arti kehilangan, dan hubungan manusia dengan sang penciptanya sendiri. Oke, teman-teman semua, semoga pembahasan kita dapat dipahami dan kita sama-sama belajar bagaimana cara mengaitkan atau meninjau mengkaji karya sastra dengan pengarangnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.